bersyukur, terima kasih. Mari kita sama-sama belajar saudara tentang hari ini tentang membangun manusia roh. Ya, itu temanya saudara. Yang saya mau sampaikan adalah membangun manusia roh yang seperti apa? Membangun manusia roh yang perkasa, saudara. Nah, seperti apa yang perkasa itu? Ya, saudara, sebelum masuk lebih dalam lagi, ini gaungnya. Oke, ya. Saudara, saya mau mengulang lagi bahwa manusia kita ini diciptakan oleh Allah, ya, menjadi manusia yang makhluk yang jasmania adalah tubuh kita, ya, dan juga kita dibentukkan menjadi manusia yang batinia, ya. Jadi ada dua unsur saudara kita ini, manusia jasmania yaitu tubuh kita, dan juga manusia batinia yaitu roh yang ada di dalam kita, ya. Seperti yang saudara suka lakukan, saudara, kita tuh kalau misalnya untuk tubuh kita, manusia jasmani kita perlakukan dengan baik, menjaganya dengan luar biasa, ya kan, memberi makan makanan yang sehat, memberikan makanan-makanan yang bergizi, bahkan kalau perlu tubuh jasmani kita, daging ini diberikan vitamin, multivitamin supaya tubuh kita menjadi sehat, menjadi kuat. Lalu bagaimana dengan manusia batin kita, yaitu roh Allah yang ada di dalam kehidupan kita? Masing-masing kita pasti ada, ya. Nah, kadang-kadang kita tidak memperhatikan, kita tidak tidak mengutamakan atau tidak memprioritaskan kebutuhan dari manusia batinia kita. Kita seolah melupakan atau mengabaikan, saudara. Lebih fokus, lebih prioritas pada kebutuhan dari manusia jasmani kita. Ya, misalnya kita olahraga, aduh udah mulai nggak sispek lagi nih, kita olahraga, kita bentuk seindah mungkin, atau aduh saya udah mulai overweight nih, diet luar biasa, saudara, atau aduh ini udah mulai keriput, saya harus ke dokter kecantikan nih. Kita lebih ke hal-hal yang di luar, lebih ke hal-hal yang jasmani, ke tubuh kita. Oh, makanannya harus bergizi, vitamin yang bagus, yang paling bagus mungkin dari produk luar negeri. Itu yang sering kali kita lebih memperhatikan. Lalu bagaimana dengan kehidupan manusia batinia kita? Bicara manusia batinia itu adalah sesuatu yang dari dalam, saudara. Dari dalam, dari roh kita. Sesuatu yang ketika kita bersekutu dengan Tuhan, makanannya itu adalah di dalam kita tuh bersekutu dengan Tuhan, membaca firman, berdoa. Itu dibangun manusia batinnya, dibangun manusia roh kita ini menjadi yang kuat, yang perkasa. Nah, saudara, apakah kita juga memperhatikan dan menjaga, memelihara seperti kita menjaga dan memelihara tubuh jasmani kita? Ya, saudara, kualitas dari dalam, yaitu dari roh batinia kita, kenapa perlu dijaga? Karena apa yang keluar baik dari hati, dari dalam, keluar juga baik keluar, saudara. Apa yang benar dari dalam kita pasti keluar juga dari luar, saudara. Jadi ketika manusia roh kita, ketika manusia batinia kita dibaharui, ketika manusia batinia kita diberikan makanan juga seperti tubuh kita yang sehat, yang bergizi, multivitamin, itu akan keluar kehidupan yang baik. Amin. Mari kita baca, saudara, di dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Boleh ditampilin ya. 2 Korintus 4 ayat 16. Bisa nggak bawa handphone saya? Oke. Ya, boleh dibacakan yang sudah ada atau? Oke. Kita baca sama-sama, saudara. Yuk, 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dibaharui sehari ke sehari. Berarti manusia batinia kita, manusia roh di dalam kita ini sangatlah penting. Enggak sekedar tubuh yang harus kuat, sehat, apalagi kalau udah sakit lambung. Aduh, gak boleh telat makan nih. Cepet-cepet, saudara. Sangat-sangat diperhatikan sekali. Tapi bagaimana kehidupan batinia kita? Apakah ketika mulai lelah nih,
kayaknya pulang kerja lelah, kayaknya nggak bisa doa, kita abaikan, ya. Kita juga perlu memperhatikan itu, langsung bangkit, ya. Dibaharui sehari ke sehari. Nah, saudara, sebagai manusia kita makin lama, makin berumur, mengalami kemerosotan tadi ya. Tapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, berarti ada kemerosotan yang terjadi pada tubuh jasmani kita, tubuh kita. Sakit penyakit kah? Keriput kah? Atau ada yang lain yang bisa sebutin? Ya, udah mulai umur 40 ke atas. Soalnya pegel-pegel, sakit pinggang, tadi doain sih. Itu berarti keluhan dari hati. Jadi mengalami suatu kemerosotan, tapi di sini kami semakin namun manusia batin ya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Secara logika mana bisa sih ya? Mungkin tubuh jasmani kita merosot, tapi kok bisa ya roh batinia dibaharui dari sehari ke sehari? Bisa, saudara. Kita harus kasih makanan yang sehat juga seperti tubuh kita. Nah, sekarang gini, saudara, bagaimana caranya supaya batinia kita, manusia roh kita kuat dan perkasa? Yang pertama adalah berbahasa roh, saudara. Berdoa berbahasa roh. Kenapa dikatakan dengan berbahasa roh itu roh kita semakin kuat? Mungkin ada Bapak Ibu yang belum mengalami rasanya seperti apa berbahasa roh, atau mungkin rindu tapi belum mendapatkan. Jangan putus pengharapan, saudara. Tuhan akan memberikan setiap anak-anaknya yang rindu dan haus. Terus berdoa, terus minta. Bahasa roh nggak hanya terjadi di dalam gereja, tapi bahasa roh ketika kita rindu, minta ketika kita saat teduh di rumah, itu juga bisa mengalir, saudara. Jadi teruslah latih kerinduan saudara untuk bisa berbahasa roh, ya. Nah, ini berbahasa roh kenapa sangat-sangat sekali juga penting untuk membangun manusia roh kita supaya kuat, supaya perkasa. Karena apa, saudara? Saya belum bahas dulu. Ada orang yang mungkin artis ya, yang luar biasa, atau olahragawan yang luar biasa, yang menjaga kesehatan tubuhnya, atau artis-artis yang terkenal, yang kehidupannya baik, yang kita lihat secara mata jasmani itu kehidupannya baik, saudara. Uang berlimpah, popularitas dapat, terkenal, duit nggak usah dicari, datang sendiri. Tapi ketika dia mengalami suatu problema kehidupan, rumah tangga, atau pergumulan apapun, dia menjadi lemah, dia tidak menjadi kuat. Akhirnya yang kita dengar adalah beritanya bunuh diri, saudara. Pada secara kita lihat gitu sangat-sangat tenar, luar biasa, apa sih yang kurang? Tapi kenapa dia bisa bunuh diri gitu? Ya contohnya kayak entahlah ya, Michael Jackson atau yang lainnya gitu. Mungkin di dalam negeri juga yang saya kurang paham, kurang tahu. Kenapa bisa mengalami itu, saudara? Sedemikian rupa dibentuk kehidupan yang lebih baik, suatu yang dilihat luar biasa, tapi ternyata kehidupan yang di dalam kehidupan manusia batinianya lemah, tidak berdaya, dan akhirnya mengalami stres, frustasi, dan tidak ada jalan lain, bunuh diri, mengakhiri segalanya, tidak punya pengharapan. Tapi puji Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, kita diberikan kasih Allah. Ketika kita diciptakan, dibentuk dari debu dan tanah, Bapa Allah menghembuskan nafas kehidupan pada setiap kita semua. Itulah rohnya yang diberikan buat kita. Ketika manusia di dalam dosa, kita mati rohani, saudara. Karena bicara roh, itu kita dari tubuh, jiwa, roh. Berbicara roh itu adalah persekutuan dengan Tuhan. Bicara roh, berbicara tentang hati nurani. Ketika kita tahu benar dan salah dari mana? Hati nurani, ya kan? Jadi berbicara dengan roh adalah persekutuan dengan Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, mati rohani, tidak ada hubungan, putus hubungan dengan Tuhan. Tapi puji Tuhan, pengharapan Tuhan berikan, Allah berikan pada kita. Dia memberikan Yesus sebagai juru selamat yang mengembalikan kita persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi saudara, kita bersyukur kita semua memiliki kehidupan roh. Ketika kehidupan roh kita dibangun, ketika kehidupan roh kita mengalami suatu pembaharuan dari sehari ke sehari, kita mengalami namanya terobosan dalam kehidupan kita, saudara. Itu dilakukan oleh apa? Manusia roh. Daging ini, tubuh ini terbatas, saudara. Tapi manusia roh, walaupun sudah Kaleb ya, sudah tua, tapi dia masih semangatnya, semangat muda, saudara. Dia masih
menjadi saksi bagi pekerjaan Tuhan. Saya percaya saudara di sini juga penuh semangat sekarang, ya, setia, semangat. Apapun yang terjadi, tantangan, rintangan yang terjadi, tetap semangat. Itu apa yang membuat seperti itu, saudara? Karena manusia roh kita terus dibaharui. Amin. Kita kembali lagi ke laptop bahasa roh, saudara. Kenapa penting bahasa roh itu yang dapat membuat kita kuat dan perkasa? Kenapa? Mungkin satu kesaksian boleh ya, Ciliva? Boleh ke depan, Ci, dengan hormat. Memberikan kesaksian bagaimana fungsi atau manfaat dari kita berbahasa roh itu yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita tetap fight apapun tantangan rintangan yang terjadi. Ciliva walaupun mendoakan orang lain, saudara, dia juga pasti ada pergumulan. Tapi kenapa masih fight? Masih setia melayani, masih datang bayar harga. Itu terletak dari kekuatan roh yang ada di dalam Ciliva dan kita semua. Boleh Ciliva maju ke depan, Ci? Iya, kasih semangat dong. Silakan, Ci. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Membangun manusia roh itu berarti kan kita belajar untuk tidak terpengaruh oleh keadaan. Jadi keadaan apapun itu tidak terpengaruh ya. Contohnya perjalanan hidup, mungkin kalau lihat kita banyak ya seperti Yusuf. Nah kalau misalnya pengalaman saya itu mulai percaya Tuhan Yesus itu tahun 2007. Jadi waktu itu saya belum tahu bagaimana berdoa, bagaimana nyembah gitu, karena asal saya itu dulu Buddha. Nah terus pas percaya Tuhan Yesus, kok baru percaya itu masalah itu bertubi-tubi gitu. Masalah itu bertubi-tubi. Kalau kitanya itu terpengaruh oleh keadaan, maka roh kita akan lemah. Tapi pada saat itu saya belajar gitu bagaimana saya menghadapi pergumulan dengan orang tua, bagaimana saya menghadapi pergumulan dengan saudara yang pada akhirnya menikah, bagaimana saya menghadapi karakter suami. Nah, jadi pada saat mungkin suami berlawanan dengan karakter kita, nah itu kita gimana nih caranya supaya satu hal yang kecil itu jangan sampai masalah menjadi besar. Karena kan bagaimanapun istri adalah pendoa, bagaimanapun istri itu harus bisa memberikan kekuatan pada suami. Dulu tuh kalau suami saya marah, saya juga bisa balas marah lagi gitu. Tapi berangsur-angsur keadaan, ngapain juga yang marah ya? Yang ada capek juga gitu. Jadi ya saya berbahasa roh, saya berdoa, saya berbahasa roh, akhirnya tuh emosi amarah saya itu dikalahkan gitu dengan bahasa roh. Dengan kita berbahasa roh itu akhirnya hati kita itu dipengaruhi oleh roh Tuhan, oleh damai sejahtera, sukacita. Jadi kalau misalnya suami marah atau ada siapa yang marahin kita diem aja. Jadi tunggu keadaan tenang atau tunggu keadaan besok udah tenang, udah damai, baru kita ingetin, oh begini ya, begini gitu. Nah jadi kan itu nggak menimbulkan satu masalah. Terus juga mungkin dalam keadaan ekonomi ya. Dulu saya agent prudensial, di mana penghasilan saya yang namanya agent itu seorang agent yang baru pertama kali cuma 250.000 setiap bulan. Tapi itu saya belajar gimana ya caranya supaya manusia roh saya di dalam ekonomi itu kuat. Jangan terpengaruh gitu oleh keadaan yang cuma penghasilan 250.000 sebulan. Gimana caranya ya gitu. Jadi mulai belajar menabur gitu, memiliki kasih walaupun punya penghasilan 250.000, tapi saya waktu itu tergerak kasih saya itu untuk anak-anak yang ada di Tikalong, Pontianak. Nah, jadi saya tergerak untuk memungut satu anak, saya biayain setiap bulan. Karena penghasilan saya 250, otomatis kan saya menaburnya juga kan nggak bisa banyak kan, cuma 50.000 gitu setiap bulan. Ya udah saya belajar menabur gitu. Akhirnya pada saat manusia roh saya kuat dalam hal ekonomi, kita juga dikuatkan juga sama Tuhan ya. Bagaimana
bagaimana kita menabur, bagaimana kita memberesi misalnya masalah apapun itu, hutang atau apapun itu. Akhirnya tuh ya memang pada saat manusia roh kita kuat, Tuhan tuh berbicara pada kita tentang ekonomi lah, tentang jalan ekonomi harus begini begitu, tentang kita sama suami harus gimana, sama orang tua harus gimana. Jadi lebih peka gitu, lebih oh ya Tuhan maunya begini ya, ya udah jadi ngerti gitu. Jadi tujuannya itu untuk manusia roh kita kuat itu ya gitu, jadi supaya kita tidak terpengaruh oleh keadaan apapun, menghadapi suami lah, ekonomi lah, menghadapi orang tua, menghadapi apapun. Jadi pada saat Tuhan berbicara ke hati, kita tahu oh ya ini ya gitu. Jadi ya itu tujuannya, tujuan membangun manusia roh. Demikian kesaksian saya. Terima kasih. Terima kasih Cerima. Ya. Ada yang lain mungkin yang punya pengalaman? Monggo. Mama. Ada? Silakan, jangan malu-malu, kita bebas. Pak Tanto, ada pengalaman ketika berbahasa roh, mengaktifkan bahasa roh itu ada sesuatu yang dialami? Ada Pak? Silakan. Bapak. Biar nggak sepi dong, tepuk tangan, kasih semangat dong. Shalom, Shalom. Sebenarnya bahasa roh itu saya sudah dapat cukup lama ya. Waktu dulu ada pertemuan Roh Kudus di tempatnya 10 hari pertemuan Roh Kudus itu saya pernah dapat. Waktu itu yang doaan Pak Sem, terus saya langsung Pak Sem coba terus bahasa roh. Akhirnya saya mendapatkan bahasa roh. Nah ini pengalaman dengan bahasa roh itu saya ini saja. Kalau saya lagi ini ya lagi suntuk, wah kayaknya masalah kayaknya banyak gitu kan. Masalah banyak nih kayaknya lagi perlu kesah gitu, saya berbahasa roh aja. Bahasa roh ini yang entah siang pas istirahat atau kadang-kadang di kantor. Kalau pas kayaknya suntuk lagi ini berbahasa roh aja udah. Tapi ya enggak kenceng-kenceng ya maksudnya. Asal berbahasa gitu. Enggak asal berdiri tapi keluarkan bahasa itu rasanya plong aja udah masalah ya kayaknya lewat aja udah gitu kan kayaknya ringan gitu kan pokoknya itu kayaknya ringan aja gitu kan juga kalau pas sakit apa ya pas mengalami sakit kadang perlu bahasa roh saja. Kita doakan orang saudara yang sakit jauh itu kita sambil berdoa sambil berbahasa roh juga. Nah itu ada kuasanya saja itu yang kita doakan itu ada mengalami pertolongan Tuhan ya. Pertolongan Tuhan dulu adik saya pernah saya doakan juga sakit ini saya doakan sambil saya berbahasa roh. Saya sendiri juga pernah sakit saya doa bahasa roh mengalami pemulihan penguatan. Amin. Nah itu bahasa roh memang untuk membangun diri sendiri dan untuk memberikan bisa mendatangkan mujizat juga ya, ke orang lain dalam doa kita dalam ini ya waktu kita menyembah Tuhan bahasa roh dalam bahasa roh itu permohonan kita sampaikan kepada Tuhan itu akan lebih dahsyat kuasa ya. Itu pengalaman saya ya. Saudara harus sering mencoba ya mungkin sehari tiap hari coba aja terus memuji Tuhan dengan bahasa roh juga lebih enak juga sih ya. Itu pengalaman jadi terus latih untuk membangun diri sendiri Tuhan sambil berdoa dan berbahasa roh juga membangun diri sendiri lebih percaya kita dengan kekuatan Tuhan kita lebih percaya lagi kuasa roh itu ada di dalam hati dan tubuh kita itu sudah gitu ya. Terima kasih Pak Tanto. Cidulan ya. Nggak kenal waktu saudara di kantor ambil waktu berbahasa roh. Memang berbahasa roh tuh yang kuat, antusias. Tapi bukan berarti kuat itu teriak-teriak kenceng gitu ya. Tapi kuat itu ada didorong dari hati ini bahasa rohnya terus kuat gitu. Walaupun kecil tapi kuat gitu. Bukan berarti harus kenceng ya Pak ya. Kenceng nanti semua pada kabur ya Pak.
Dikit-dikit Bapak kenapa-kenapa. Ya, itulah manfaat dari salah satu cara kita membangun bahasa roh, yaitu cara membangun manusia batin ya kita, ya, yang dibaharui sehari lepas sehari. Salah satunya adalah kita berdoa dan berbahasa roh, ya, berbahasa roh. Jadi sangat luar biasa banget. Jadi saudara yang belum dapat, mari minta terus. Kalau mau hari ini juga kita doain ya, kata dia, kita doakan. Kita ada punya kuasa, saudara. Kita punya iman, kita pasti dapat. Ada yang mau bisa berbahasa roh? Hari ini kita doakan setelah ini. Yang belum, jangan malu-malu. Ya, nggak apa-apa. Ya, nanti kita doakan ya. Baik, saudara. Kita lanjut lagi. Oh, kalau saya pengalaman pribadi, saya juga mau kesaksian dong. Nggak cuma minta Ciliva sama Pak Tante. Saya juga suka sharing sama pendoa untuk hal tentang bahasa roh ini. Simple sih, maksudnya nggak yang gimana pasti. Kadang-kadang kita namanya pasangan suami istri itu ada berantemnya gitu ya. Terus kalau udah berantem, udah gimana nih? Udah deh, tidur. Suami mah udah ngorok ya. Enak banget sih udah tidur. Kadang-kadang perempuan pakai perasaan kan. Enak banget ini mau udah tidur. Kenapa sih? Sejam, 2 jam, 3 jam marah dalam hati ya. Gitu ya. Gerget, mungkin nangis ya, pengalaman pribadi. Gimana gitu. Tapi ngapain juga sejam, 2 jam, 3 jam gak tidur-tidur. Dianya mah enak-enak aja ngorok, tinggal ngorok ya. Balik badan ngorok kayak udah gak dibahas, gak ada masalah. Lalu saya duduk, ambil sikap duduk. Terus saya berbahasa yang gak kencang juga, nanti bisa marah lagi dia bangun kan. Bahasa roh, gak lama akhirnya damai sejahtera. Mungkin di situ kalau kesah kita bahasa roh itu memang membangun diri sendiri ya. Saat itu saya mungkin lemah, saya itu jiwa saya yang lebih besar daripada roh, sehingga saya sedih, mungkin juga marah, emosi gitu ya. Tapi ketika roh itu dibangun dengan berbahasa roh, rohnya yang lebih besar, saudara, kapasitasnya itu menekan jiwa, Ya. mungkin tubuh kita juga. Ya. Jadi itu kekuatan roh di situ, Yes, amin. menekan. Jadi kesedihan itu nggak ada lagi, yang ada memang nangis, tapi nangisnya itu nangis berserah sama Tuhan gitu, menyerahkan semuanya sama Tuhan. Ketika udah lega, nggak lama tidur, pulas juga saya. Jadi bukan berarti bahasa roh obat tidur ya, bukan, saudara. Artinya dengan berbahasa roh kita memperoleh damai sejahtera, Amin. kita memperoleh kelegaan, kita Amin. memperoleh suatu yang baru di hati ini, dari marah jadinya damai sejahtera, saudara. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu yang lagi pasangannya marah-marah, bahasa roh aja, saudara. Pasti bukan suaminya supaya lebih tenang, kitanya lebih tenang ya, saudara ya. Dari kita dulu kasih contoh, nanti suami atau istri kita, pasangan kita ngikuti. Jadi di mana roh itu lebih dominan, di mana roh itu lebih di atas dari jiwa dan tubuh, itu akan menguasai semua. Yes, amin. Tapi kalau tubuh dulu, kedagingan itu berbicara tentang mungkin kemarahan, kepahitan, emosi yang meledak-ledak, kecewa, apalagi, saudara, banyak hal. Ya. Karena tubuh itu yang lebih besar, kedagingan yang lebih di atas dari jiwa, mungkin ke bawah ya, saudara, daripada roh. Itu ya akhirnya kehidupan yang di luar dari kasih Kristus ya, lebih mudah untuk membenci daripada mengampuni dan mengasihi. Karena itu bangun manusia roh kita, saudara, supaya kehidupan roh kita ada di atas, prioritas di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa dalam tantangan, rintangan atau apapun masalah kita bisa lebih menang. Seperti tadi Pak Tanto bilang, kayaknya lagi suntuk, mungkin ada dalam tekanan ya Pak ya. Aduh ini gimana, belum kena. Ya itulah memberikan roh itu memberikan kekuatan untuk bisa mengatasi segalanya. Baik, terus yang kedua, saudara, selain berbahasa roh adalah yang pastinya adalah membaca firman Tuhan, merenungkan, memikirkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan tidak saja membaca, merenungkan, tapi juga melakukan firman Tuhan itu, memperkatakan. Penting banget, saudara. Kalau cuman baca terus udah, atau apalagi buat biar cepet tidur gitu ya, terus ngantuk, ya bacanya ya nggak sampai ke dalam, nggak sampai ke roh. Tapi kalau biasanya, kalau pengalaman saya, kalau baca firman Tuhan sampai ke roh, ya tembus ke dalam hati itu, kayaknya aduh mau baca Tuhan Yesus baik aja udah mengingat kebaikan Tuhan, udah kayaknya nangis, Tuhan kok baik banget, kok baik banget. Nah, membaca firman Tuhan sampai ke dalam, saudara, sungguh-sungguh ambil waktu, konsentrasi penuh, ya merenungkan semua kebaikan Tuhan.
dan bahkan mau melakukan. Tuhan, saya mau menjadi berkat Tuhan, saya mau melakukan itu. Ya, Tuhan akan, Roh Kudus akan memampukan kita, saudara. Di dalam Yosua 1 ayat 8 tuh, saudara. Coba kita buka Yosua 1 ayat 8. Jadi untuk kita manusia roh batin ya kita, manusia roh kita kuat, selain berbahasa roh, berdoa berbahasa roh dengan antusias, kita juga membaca merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan itu. Kita baca di Matius 4 ayat 4 aja. Matius 4 ayat 4. Karena firman itu makanan kita, saudara, supaya roh kita menjadi kuat. Tubuh aja dikasih makan yang enak-enak, saudara. Di FF sekarang udah keluar produk baru tuh, bubur apa sih namanya, Cimeli? Hah? Bubur ayam apa sih namanya? Bubur ayam aja. Nah, saudara sekarang promosi nggak apa-apa. Kita kan saudara seiman ya, saling support. Iya, tubuh jasmani kita aja dikasih makanan, saudara, yang enak-enak loh, saudara. Ya, boleh pesen nanti. Mana ya ayatnya? Boleh dibacakan? Matius 4 ayat 4. Kenapa ada trouble ya? Oke. Ayat 4. Iya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Makasih, Cik. Ya. Jadi dengan membaca firman, dengan kita merenungkan firman Tuhan, dengan kita bahkan melakukan firman itu bekerja dalam kehidupan kita, itu berarti kita sedang memberi makan manusia batinia kita. Kita aja makan tubuh kita ya kan, biar sehat seperti saya. Manusia batinnya kita harus kasih makan firman tadi. Ya. Oke. Lanjut, saudara. Yang ketiga, supaya roh kita perkasa, kita harus mau, saudara, makan makanan yang keras juga. Keluar dari zona nyaman, hadapi tantangan yang ada, hadapi rintangan yang ada. Jangan lemah kayak yang saya sebutin tadi. Ketenaran, popularitas tidak membantu dia untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, tapi mati bunuh diri. Berarti tidak kuat dengan makanan-makanan keras. Artinya dengan kehidupan yang penuh tantangan, kehidupan yang penuh rintangan, sesuatu tekanan, mungkin stres atau apapun, mereka tidak memiliki itu, saudara. Tapi kita, puji Tuhan, memiliki roh yang ada di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Asal kita percaya, kita mau mengaktifkan roh yang ada di dalam kita. Banyak manfaatnya banget, saudara. Tadi saudara-saudara kita yang sudah kesaksian, banyak manfaatnya banget. Nah, atau ada yang kesaksian bagaimana dengan membaca firman Tuhan itu membuat roh semakin kuat? Ada yang kesaksian di poin ini? Timi katanya ditunjuk. Pak Jerry, ketika kita membaca firman Tuhan, oh iya benar Tuhan, lalu kita bertobat, saudara, lalu kita Tuhan, saya mau mengalami perubahan, mengalami pemulihan. Saudara, kalau kita udah hidup di dalam roh yang dibangun, itu ngangkat tangan, memuji, menyembah, itu nggak sekedar memuji menyembah saudara, tapi memuji menyembah yang dari roh, itu ekspresi, mengangkat tangan, bertepuk tangan, itu ekspresi dari roh yang di dalam ini, mengucap syukur. Bukan sekedar musikal, kegiatan, oh ada musik kan, memang angkat tangan, nyanyi, angkat tangan, enggak, saudara. Tapi ketika kita manusia batinnya kita dibaharui, ketika roh kita dibangun, ketika roh kita dikuatkan oleh firman Tuhan, oleh berbahasa roh, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan adalah sesuatu yang dari roh. Artinya kita lakukan aktivitas roh, ya kita berdoa, kita mendoakan, kita bersaksi, aktivitas roh itu akan bekerja, saudara. Dan saudara bayangkan kalau kita semua, kehidupan batinia kita terus dibangun, bisa jadi berkat, saudara, bisa membakar yang lainnya. Itulah yang ada buat kita. Visi kita salah satunya adalah kita semua yang ada ini dipersiapkan untuk memberkati, melayani orang lain. Dimulai dari mana, saudara? Dimulai dari manusia roh kita yang dibangkitkan, yang dibangun, mempersiapkan diri kita, melengkapi diri kita, mengimpartasikan kehidupan roh itu bagi orang lain. Setelah kita berkhotbah atau kita bersaksi, bukan sekedar kosong biasa, saudara. Kalau dari roh itu akan mengilhami, akan memberikan pewahyuan, akan membangun setiap orang yang mendengar. Amin, amin. Saya mengalami juga, entah dalam keadaan saya mungkin lagi putus pengharapan, entah saya khawatir.
Kalau mendengarkan firman Tuhan, siapapun di atas itu, kadang-kadang mungkin poinnya ada 5, saudara. Tapi ketika dia mengatakan 1 poin, oh langsung. Waktu itu contoh soal ya, yang saya ingat Pak Yosef Kelly. Mengenai tentang terobosan. Lebih dalam, wah langsung. Jadi itu yang saya lakukan selanjutnya. Oh Tuhan, iya aku harus mengalami terobosan. Aku mengalami terobosan. Atau siapapun yang bicara, Bapak Gembala atau apapun, siapapun, ada 1 pasti yang merema. Syukur-syukur banyak ya saudara. Dan itu ketika mengilhami, memberikan pewahyuan pada kehidupan kita berubah. Amin. Makanya saudara, ketika kita memuji, menyembah Tuhan, sentuh sampai roh saudara. Jangan cuma ya biasa aja. Itu nggak akan bawa perubahan apa-apa saudara. Kehidupan yang mengalami perubahan, kehidupan yang mengalami terobosan adalah kehidupan yang dimulai dari manusia, roh kita dibangun dan dibangkitkan. Jangan tubuh aja yang gede saudara ya, tapi roh juga. Amin. Suaminya kenceng sih. Ya, harus siap dengan makanan keras tadi ya saudara. Jadi kalau mengalami satu situasi, kondisi, tekanan yang seperti yang kita nggak mampu, itu justru di situ kita semakin mengandalkan Tuhan. Justru di situ kita semakin berserah sama Tuhan. Latih roh kita untuk Tuhan, tolong saya. Latih roh kita, bangun roh saya memiliki Allah yang besar. Roh yang di dalamku lebih kuat, lebih perkasa, lebih hebat. Aku mau melakukan perkara yang besar. Ini mah masalah kecil, karena saya punya Allah yang besar. Bangkit seperti itu saudara. Makanan keras itu bentuknya apa? Macam-macam. Di rumah tangga, di dalam kehidupan pergaulan, usaha. Kita kadang-kadang nyerah, aduh gak mau Tuhan, kok ngikut Tuhan kayak gini ya. Kok ngikut Tuhan banyak cobaannya ya. Kok ngikut Tuhan pikul salib terus ya. No saudara, kita percayakan aja hidup kita sama Tuhan. Tuhan mempunyai rencana yang terbaik dalam hidup kita. Makanan keras tuh bentuknya apapun itu melatih kita, mencambuk kita, selalu mencambuk ya, menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan tentunya dan di hadapan sesama. Jadi saudara, jangan takut sama makanan keras, enak kok. Kalau kita yang udah dewasa, mau dewasa ya, kalau makan bubur terus lemes enggak? Ya walaupun bubur boleh dong sekali-kali, kan Cimeling jualan bubur. Sekali-kali boleh ya buat sarapan, enak makan sore ya. Kalau bubur terus kan anaknya jadi lemas, saudara ya. Tubuh kita jadi lemas, perlu kuat. Untuk kuat kadang-kadang ya itulah mengalami pencobaan, semakin kuat gitu loh. Enggak yang cengeng lagi sekarang gitu loh. Jadi jangan takut menghadapi tantangan apapun. Ya mungkin saudara bergumul dalam kesehatan, masih dalam hal rumah tangga, masih dalam hal keuangan. Tapi jangan takut saudara. Makan itu menyehatkan kita. Jadi kita bisa makan apa yang keras ya. Ya kan saudara? Jadi jangan takut saudara, karena roh Allah itu ada dalam hidup kita dan menyertai kita. Nah sekarang dampak dari kita memiliki roh yang perkasa. Tadi kan caranya gimana ya supaya perkasa, berbahasa roh, baca firman, berdoa, terus mau makan makanan yang keras supaya kita lebih kuat, lebih bertumbuh lagi. Dampak dari kita memiliki roh yang perkasa dan kuat adalah kita dapat mengalahkan musuh. Musuh kita apa saudara? Ya itu tekan-tekanan, masalah. Kita dapat lebih kuat saudara, karena roh kita kuat. Ya seperti saya katakan tadi, masalah kamu tuh kecil, aku punya Allah yang besar. Rohku lebih kuat. Roh yang perkasa tuh, roh yang kuat itu menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Kita tahu dong hati nurani kita pasti Roh Kudus, hati nurani kita mengatakan jangan lakukan itu tidak baik. Itu dosa, itu tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau roh kita yang kuat tadi, roh itu kalau lebih dominan itu mengalahkan tubuh dan jiwa di bawah. Roh yang menguasai kita. Artinya kehidupan kita itu adalah kehidupan yang sesuai dengan rancangannya Tuhan. Kita nggak lagi jatuh dalam dosa. Kita mikir dulu, ini salah, ini dosa, ini enggak. Ya, jadi roh yang kuat, roh yang perkasa itu mengalahkan musuh. Hal-hal yang duniawi, mungkin hal yang sepele sehari-hari di rumah. Kemarahan, marah-marah gitu ya. Kalau marah boleh ya bersama anak. Ada sesuatu yang enggak cocok atau apa pasangan kita boleh. Tapi jangan marah-marah yang berkelanjutan, atau kepahitan, atau kecewa, atau sakit hati yang terus ada di dalam kehidupan kita. Nah, kalau roh kita kuat, kita bisa mengalahkan semuanya. Kalau bicara masalah kasih, saudara, gampang mengasihi atau gampang
gampang mengasihi atau gampang membenci? Felis gampang mengasihi atau gampang membenci? Kalau buat Felis pribadi? Cepet ya. Benar. Enak gampang mengasihi apa gampang membenci? Gampang membenci. Gampang membenci. Tergantung juga ke orangnya. Orangnya kayak gimana gitu. Aku juga sering ngeliat kalau yang lagi pinggir jalan udah ngerasain banget, sedih banget ya. Kalau nggak dari pada kasih. Tapi kalau lihat musuh ya gampang juga. Gampang juga ya. Masih stabil berarti ya, habil ya. Oke. Terus tingkatkan kapasitas rohnya. Udah bisa bahasa roh? Udah bisa. Ya dilatih terus ya biar kuat supaya kasihnya lebih besar. Kalau kau Rudi, gampang mengasihi apa gampang membenci? Benci. Bencinya tegas banget, benci. Kenapa tuh kau? Kenapa, apa yang dirasain? Ya, Kenapa bisa begitu? ya kalau ada yang kurang itu kayak apa? Kan masalah keluarga, ya anak belum. Jadi gampang benci ya. Nah, ketika itu benci atau suatu hal kepahitan atau kecewa itu kan sesuatu yang dari luar. Nah, kita sebagai manusia roh yang di dalam diri kita ada roh. Ketika tadi kapasitas roh kita dibaharui dari sehari ke sehari. Ketika roh kita diberi makan yang sehat, berbahasa roh sehari-hari, baca firman, terus kuat di dalam tantangan, keluar dari zona nyaman, berani makan makanan yang keras supaya kita lebih kuat, lebih sehat. Itu membenci itu nanti kecil, semakin kecil. Siapapun itu, saudara. Jadi ketika roh itu, seperti saya ucapin lagi tadi, roh itu lebih menguasai tubuh dan jiwa. Benci itu dari jiwa ke perasaan ya, disakiti, terluka ya. Ketika roh itu lebih kapasitasnya lebih besar daripada jiwa atau tubuh, itu masalah kasih itu sangatlah mudah, saudara. Sangatlah mudah. Mungkin kita nangis ya, Tuhan, yang mengampuni suamiku Tuhan. Tuh sebenarnya emang gak bisa Tuhan. Tapi aku mahal. Aku terpayang Tuhan. Masa gak jadi berkat? Saya bicara kasih, tapi saya tidak bisa melakukannya sama orang yang terdekat sekalipun. Nah itu nanti gak mudah ya, gak mudah. Tapi ketika terus berbahasa roh, terus baca firman, akhirnya tuh ya tadi hati dibaharui sehari. Minta saudara dibaharui sehari. Tuhan ini aku. Ya biasanya kalau doa malam kan ya udah seharian gawe kerja, udah marah-marah, udah apa itu ya, udahlah kesel. Jangan kenceng-kenceng nanti kalau Eri denger. Kesel gitu ya. Aduh udah tiba saatnya datang Tuhan. Aku kok tadi marah-marah, ampuni Tuhan. Nah nanti dilatih, maksudnya latihan badani terus. Latihan saudara, latihan bisa saudara. Nggak ada yang sempurna. Kita lihat Kotedi, nggak ada yang sempurna. Aduh, Kotedi udah baca, udah nyampein firman, tapi masih begini ya. Aduh, Lina masih begini ya. Nggak ada yang sempurna, sudah. Tapi kita mau belajar. Nanti pada waktunya kita akan melihat ada buah-buah roh di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, khususnya jemaat Tuhan. Beres deh sudah. Amin. Ya, saudara. Jadi itu dampak yang kita miliki dengan roh yang perkasa adalah kita dapat mengalahkan musuh. Artinya kita tidak gampang jatuh dalam dosa. Yang kedua, mengatasi kesulitan hidup. Tadi Cilegon kesaksian, roh diperkuat, ya konflik ada, pergumulan ada, tapi bisa terlewati tuh. Sekarang nggak ngaruh ya, nggak ngaruh. Karena yang terpenting adalah kehidupan kita, fokus pada kehidupan kita sama Tuhan. Memang tentu pasti dipikirin saudara, tapi itu enggak terlalu dominan sehingga kita terbawa sama suasana. Saya juga sama saudara. Jadi kita bisa katakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kita dalam pergumulan kesulitan. Apapun saudara di area mana saja, rumah tangga, pekerjaan dan sebagainya. Tuhan, aku lagi dalam pergumulan, tapi aku percaya Allahku besar Tuhan, perkasa. Segala perkara dapat kutanggung dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada aku. Sehingga apapun yang terjadi aku tetap kuat di dalam Tuhan. Aku tetap melayani, aku tetap datang beribadah, aku tetap bersaksi. Semua apapun yang menjadi pergumulan aku Tuhan, aku serahkan sama Tuhan. Engkaulah pemilik hidupku. Enak banget ya saudara gitu, pemilik hidup. Enteng saudara. Udah ngalamin belum? Ada yang mengalami itu gak? Kayaknya dulu kalau lagi belum sungguh-sungguh sama Tuhan, belum dibangun manusia rohnya,
ngadepin masalah kayaknya berat, mulu manyun mulu tiap hari. Tapi sekarang mah, mau sebelah kita ngoceh, mau apa, santai aja dibawa senyum. Ada pernah pengalaman begitu? Itu berarti kedewasaan rohani saudara sudah meningkat. Tapi kalau kita masih terpengaruh sama situasi kondisi yang ada, yang membuat kehidupan saudara tertekan, berarti tingkatkan kapasitas roh saudara, baharui lagi, minta kekuatan dari Tuhan. Berbasarlah, semakin intim sama Tuhan, baca firman, semakin menerima makanan-makanan yang keras supaya tambah kuat lagi. Ya, saudara, sebuah kesaksian tentang hidup saya ya, belum pernah dengar kan? Saya tuh tipe orang yang nggak mudah untuk terbuka dalam artian sesuatu yang pribadi. Tapi ya mungkin orang-orang tahu bagaimana kehidupan saya ya. Tapi satu hal saudara yang bikin pergumulan begitu banyak, saya jadi stres ya, jadi frustasi, gimana nih Tuhan, kadang-kadang saya tawar hati, saya menyalahkan Tuhan, Tuhan kenapa ya, kok kayak gini, kok gitu, aku kan sudah melayani Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh, tapi kok saya mengalami kayak gini sih Tuhan, gak enak banget, kayaknya gak sesuai dengan harapan saya dulu, maunya begini begitu, tawar hati saudara, menyalahkan Tuhan, marah, kecewa, kesel. Tapi satu hal saudara yang bikin saya tetap bertahan adalah karena Allah mengasihi saya. Dia memberikan kekuatan yang luar biasa. Artinya diberikan kekuatan, tetap fight melayani Tuhan, tetap maju terus melayani Tuhan. Nggak ada, mungkin sempat ya, saya lupa untuk mundur, untuk nggak melayani lagi itu mungkin ada ya. Tapi buktinya sampai saat ini saya masih melayani Tuhan, dan semakin hari semakin dikobarkan semangat saya untuk melayani Tuhan. Apapun saudara, ya maaf ya saudara kalau saya kelihatan terlalu sibuk. Tapi itulah dari hati saya, apapun saya lakukan, apa yang saya kerjakan untuk Tuhan gitu loh. Mungkin kadang-kadang bukan bagian saya, tapi ya udah, kalau ada kesempatan itu yang mau saya kerjakan gitu. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi itulah dahsyatnya Tuhan, semakin saya mengalami suatu tekanan,